Tanggung jawab, ya, tanggung jawab dalam keluarga, di mana harus punya hak dan kewajiban yang sama dengan pria. Ya. Okay. Satu contoh begini, dulu memang sebelum ini memang datang feminisme gaya baru Jawa ini memang bisa ditengarai pada masa. Contoh saja, misalnya Raden Ajeng Kartini, ya, itu sebagai satu contoh di mana seorang wanita yang mencoba, ya, menuntut haknya, ya, sebagai wanita, tapi dalam konteks tanggung jawab di rumah, di keluarga itu. Dulu sebelum ada pemikiran ini, karena era ini kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Selamat datang kembali di Napak Budaya dengan Bapak Prapto Yuwono. Pak Prapto, ini ada pertanyaan. Kita tahu betul ya, zaman sekarang itu banyak kelompok masyarakat yang memperjuangkan tentang kesetaraan gender, atau bisa dibilang tuh feminisme ya, bagi kalangan perempuan ya, Pak Prapto. Nah, yang pertanyaan yang ingin saya ajukan adalah apakah dalam feminisme itu ada tidak, atau jika ada bisa dijelaskan dalam perspektif budaya Jawa? Bagaimana tuh Pak Prapto? Ya. Ya, kalau makna feminisme itu sebagai kesetaraan gender, ya, dan itu mungkin kalau diberi makna itu kan striknya adalah setara antara pria dan wanita. Betul. Ya, apapun dalam konteks, mungkin ya, konteksnya kekuasaan dalam bisa hak, saja, dalam hak apapun. iya. Okay. Nah, memang kalau kenapa sekarang yang dipertanyakan Jawa gitu kan, mungkin memang agak dicurigai karena Jawa ini kan budaya feodal ya, bertumbuh pada laki-laki sebagai yang berkuasa, ya, betul, gitu, dan sangat dicurigai. Lebih dominan sebagai peran laki-laki ya. Ya, saya ingin mengatakan ada sebuah feminisme dalam arti yang berbeda maknanya dengan pemahaman atau definisi yang tadi gitu. Kalau saya mencoba menjelaskan tentang kesetaraan ya, mungkin kesetaraan tidak dalam arti yang sangat bebas ya. Kesetaraan itu mungkin lebih kepada tanggung jawab, ya, tanggung jawab dalam keluarga, di mana harus punya hak dan kewajiban yang sama dengan pria, ya. Okay. Satu contoh begini, dulu memang sebelum ini memang datang feminisme gaya baru Jawa ini memang bisa ditengarai pada masa. Contoh saja, misalnya Raden Ajeng Kartini, ya, itu sebagai satu contoh di mana seorang wanita yang mencoba, ya, menuntut haknya, ya, sebagai wanita, tapi dalam konteks tanggung jawab di rumah, di keluarga itu. Dulu sebelum ada pemikiran ini, karena era ini kan memang dia terpengaruh dengan pemikiran Barat. Justru karena dia punya satu ide, dia menuntut haknya, hak apa nanti kita jelaskan. Itu karena dia punya teman orang-orang Barat kan, sehingga ternyata kami bisa menuntut nih dalam konteks budaya Jawa yang sangat feodalis ya, mana laki-laki berkuasa, apalagi di keraton loh ya. Nah, ini bagaimana? Dia akhirnya ide ini, hak saya tidak sebebas feminisme Barat. Hak saya adalah bahwa saya bisa terbuka wawasan saya bisa berteman dengan siapapun, meskipun saya ada di rumah. Jadi hak mengenyam pendidikan juga. Termasuk itu ya, kesejahteraan dan sebagainya itu, dan itu memang akhirnya terjadi karena itu kan dia bertahap terus ya, perubahan itu. Iya, sesuai perkembangan zaman. Sehingga memang akhirnya pihak keraton sendiri, apalagi yang
dalam konteks keluarga R.A. Kartini ya, akhirnya malah didukung. Karena memang di sini mungkin mengenai konsep tanggung jawab di keluarga, di mana seorang wanita meskipun di rumah, dia wawasannya luas, dia punya pengetahuan, punya informasi, diajarkan pada anak-anaknya. Ya, betul. Dan soal apapun itu ya dia juga terbuka ya, tidak ada jarak lagi antara bapak ibu ya, kalau di keraton kan punya iya. Itu akhirnya bebas dan itu dicontohkan betul-betul ya, lihat filmnya saja begitu ya. Itu contohnya kan menarik. Jadi feminisme ini dalam arti apa? Hak dalam konteks perempuan juga bisa mampu untuk bertanggung jawab dalam konteks membangun keluarga yang betul-betul mengikuti perubahan zaman gitu. Nah, bukan feminisme yang sampai bukan persaingan, tapi menuntut dalam konteks haknya saja sebagai wanita. Ya, contoh begini, akhirnya yang paling zaman modern, yang paling kelihatan adalah Anda bisa lihat ya, lihat di pasar Klewet, pasar Beringharjo, itu penjual-penjual batik itu adalah para wanita. Ya, jadi ibu-ibu rumah tangga yang dia malah justru keluar. Oh, jadi dia bikin laki-laki usaha di rumah dan dibebaskan. Laki-laki ngurusin ya, mungkin kebun, sawah di rumah. Dia pergi dan betul berdagang, dia berkomunikasi, dia juga wawasannya luas. Bahkan anak-anak itu banyak yang sudah pada kuliah, pada keluar negeri, anak-anak tukang pembatik. Jadi dulu itu sama sekali tidak boleh. Jadi ini efek dari perjuangan yang akhirnya didengar oleh masyarakat. Ini boleh, padahal itu satu keraton vassal ya, kecil ya, yang bukan keraton yang besarnya, tapi akhirnya pengaruh pemikiran itu kemana-mana ya, menjadi satu suri toladan. Dan itu akhirnya laki-laki juga memberikan kebebasan juga untuk perempuan berkarya. Mungkin dari laki-laki atau pria atau dari kepala keluarganya juga melihat ada keuntungan juga ya dari... Karena memang pemberdayaan kan tadi, pemberdayaan dari potensi wanita yang bisa kok. Nah, setaranya kan berarti di sini kalau yang pembatik ini dia boleh bekerja keluar. Kan keluar dari rumah. Okay. Dulu kan dikungkung di rumah. Wanita tuh dulu pancowingking. Ya. Apa itu? Teman di belakang. Wanita. Wani ditoto. Wah, seolah-olah harus mau diatur-atur. Oh iya. Wanita pancowingking, ya. Tapi yang lebih klasik lagi sebenarnya ada konsep yang wanita istri adalah sigaraning nyowo. Itu separuh dari jiwa jiwa laki-laki suaminya. Itu kan setara banget, orang belahan jiwanya kok. Itu istilah yang sudah sangat kuno. Itu sebenarnya kesetaraan kan udah ada. Tinggal implikasi dalam konteks sosialnya saja yang Kartini mewujudkan itu. Kami kan setara orang sigaraning nyowo. Kami belahan jiwa laki-laki. Oleh karena itu kami menuntut hak sosial kami. Dia bisa berkomunikasi, bahkan pergi kemana-mana, berpikir secara barat, tapi tidak lupa tanggung jawab di rumah sebagai ibu rumah tangga itu. Ini kan berbeda dengan feminisme ala barat kan? Iya. Ya, begitu. Oh baik. Berarti sebenarnya bagi wanita Indonesia sendiri itu punya ciri khas tersendiri dalam memandang feminisme ya. Jadi kalau feminisme di Jawa itu dia keluar, bahkan berdagang nyari uang, tapi kembali ke rumah, menata rumah juga. Bahkan nih para pembatik, saya pernah meneliti ya, apa yang dilakukan sebelum bangun ya dia masak dulu. Ya, dagang udah siapin dari malam sore hari ya, yang akan dibawa, lokarnya udah siapin ya. Tapi dia masak dulu. Suaminya bangun udah ada kopi, udah ada teh, dia keluar. Nanti pulang jam 5 sore. Dia akan sebelum barangkali itu suaminya kan nanti di sawah di mana ya kerjanya. Dia tidur siang, si istri pulang lagi, dia masak lagi, nyiapin. Dia mandi, udah ngobrol sama suaminya pengalamannya apa. Jadi kan bebas, ada kesetaraan. Jadi ya diberikanlah hak-hak itu oleh ini pengaruh dari akar ini waktu itu untuk masyarakat luas ya sampai segitu. Ya jadi kalau mungkin kita melihat budaya barat itu kesetaraan gender tuh di mana wanita benar-benar ingin diakui buat seperti orang laki-laki. Jawa tuh kebablasan gitu. Jadi keluar pakem ya. Ya tapi nggak masalah orang cara pandangnya berbeda kan.
mungkin sejarah feminisme Barat kan karena apa tidak dihargainya karakter wanita ini kan, ditindas di mana sejarah kan begitu ya. Jadi menuntutnya justru berkuasa juga gitu ya, bahkan kebablasan gitu. Tapi Jawa tidak. Masalah pembagian kerja lah, masalah pembagian hak untuk mengurus di rumah ya ada haknya laki-laki juga dong. Tapi dulu waktu pada saat RA Kartini itu memperjuangkan hak-hak untuk bisa maju ya buat wanita, itu apakah dulu ada konflik juga? Oh, tantangan, karena apalagi di keraton kan, dia hidup dalam konteks budaya keraton. Itu sama sekali nggak mungkin. Tapi dimungkinkan karena bapaknya, karena ibunya. Oh iya, pejabat daerah yang ini pemikiran bagus karena bergaul dengan orang barat justru kan. Iya. Bagian elit itu kan bergaul, jadi terpengaruh oleh pemikiran barat juga. Tapi diimplementasikan dalam konteks Jawa ya sangat wise Kartini itu. Dia tidak melanggar adat istiadat. Dia hanya masalah pengetahuan agar jendela bukanlah buat para wanita, jangan saya digelembung di rumah gitu loh. Berkomunikasi. Artinya tidak bertolak belakang dengan budaya Jawa itu sendiri ya. Betul. Baik, menarik sekali ini Pak Prapto. Jadi singkat mungkin kalau ditambah enak lagi. Buat netizen yang ingin bertanya, silahkan di kolom komentar ya. Oke, terima kasih Pak Prapto.